Pertama, visual prinsip. Visual adalah perantara atau pengantar informasi dari sumber pesan kepada penerima pesan, dengan penggunaan media yang penyampaiannya dapat ditangkap melalui penglihatan. Visual dalam media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan pembelajaran. Yang pertama, memperlancar pemahaman. Yang kedua, memudahkan dan memperkuat ingatan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat, menghubungkan interaksi antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Ada 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual ini dapat digolongkan dalam 2 bagian. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Yang kedua, media proyeksi. Yang kedua, media audio. Media audio dapat berupa radio dan kaset audio. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual meliputi media video dan media komputer. Dalam multimedia pembelajaran terdapat 5 komponen. Yang pertama, suara. Suara atau bunyi menghapuskan perasaan janggal seolah-olah pengguna sedang berkomunikasi dengan manusia, bukan dengan robot atau mesin. Yang kedua, animasi. Animasi merupakan rangkaian sejumlah gambar yang ditampilkan secara bergantian. Yang ketiga, video. Dengan video, pengguna akan merasa lebih dekat dengan apa yang ingin dipelajari. Yang keempat, grafik. Grafik dapat didefinisikan sebagai sebuah lukisan, penyerapan gambar atau huruf dengan menggunakan teknologi komputer. Yang kelima, teks. Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan memerlukan sedikit ruang untuk mengingat. Ada 4 fungsi visual dalam media pembelajaran yang dikemukakan oleh Levy dan Lenz pada tahun 1982 dalam buku yang berjudul Azar Arshad. Keempat fungsi tersebut antara lain: 1. Fungsi atensi, menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada makna visual yang disampaikan. 2. Fungsi afektif. Fungsi afektif dilihat dari tingkat tampilan media visual yang dinikmati, baik berupa gambar maupun lambang visual. 3. Fungsi kognitif, memperlancar dalam mengingat dan memahami pesan yang terkandung pada media visual. 4. Fungsi kompensatoris, memberikan sarana berupa bantuan kepada viewers yang lemah dalam membaca. 2. Prinsip-prinsip visual dalam media pembelajaran. Berikut prinsip visual yang perlu diketahui pendidik dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, antara lain: 1. Usahakan visual yang digunakan dalam bentuk sederhana. 2. Penggunaan visual lebih ditekankan kepada informasi sasaran. 3. Menggunakan grafik sebelum menyajikan bagian-bagian materi. 4. Mengulang sajian visual untuk meningkatkan daya ingat. 5. Hindari penggunaan visual yang tak seimbang. 6. Penggunaan warna secara realistis. 3 komponen utama prinsip media visual. Yang pertama ada gambar foto. Gambar yang dimaksud di sini termasuk foto, sketsa, gambar, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Gambar atau foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan dan ditayangkan lebih jelas dan lebih konkret dan realistik. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena yang ditayangkan itu lebih mendekati kenyataan, dan hasil yang diterima oleh siswa itu akan sama. Jenis media gambar atau foto yang digunakan seperti foto dokumentasi, foto aktual, foto pemandangan, foto iklan atau reklame. Yang kedua adalah chart atau bagan. Bagan atau chart ialah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lambang, ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Ada 4 macam jenis bagan yang sering digunakan, seperti bagan pohon, bagan narus, bagan garis, dan bagan organisasi. Grafik, peta, dan globe. Template warna, jenis huruf, tata letak. Grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematik, yang di dalamnya terdapat data-data yang berupa angka-angka. Macam-macam pembagian dari grafik. Yang pertama, grafik baris, yang merupakan sesuatu yang berupa angka-angka, yang dimana menyampaikan sebuah informasi dan pesan yang akan disajikan. Yang kedua, grafik batang. Grafik batang, di mana penggunaan grafik ini bermanfaat untuk membandingkan suatu objek dalam peristiwa yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini berupa gambar lingkaran yang dibagi menjadi beberapa tempat, di mana tiap tempatnya terdapat beberapa kategori data di dalamnya. Yang keempat, grafik gambar. Grafik gambar secara visual menarik perhatian dari berbagai tipe peserta didik, terutama yang berusia muda. Selanjutnya, peta dan globe. Penggunaannya yaitu untuk menyajikan data-data lokasi mengenai keadaan kondisi dari permukaan bumi, arah dan jarak, data-data budaya kemasyarakatan, dan sebagainya.
Saluran presentasi materi visual dari kelompok ini akan disampaikan secara realistis. Selanjutnya, template warna. Template warna merupakan penggunaan warna yang harus bersifat kontras, bertujuan untuk mengkonsistensikan warna agar memudahkan dalam membaca dan memahami penyampaian. Jenis huruf. Menurut Priyambudi, jenis huruf merupakan salah satu faktor penting agar pesan tersampaikan kepada viewers dan viewers dapat memahami pesan tersebut. Di mana viewers ini berupa peserta didik, pendengar, pembaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tata letak. Tata letak merupakan hal yang penting karena menata letak materi agar memudahkan para pembaca, pendengar, peserta didik memahami alur materi yang disampaikan. Yang keempat ada color in visual media. Warna merupakan pelengkap gambar. Warna termasuk salah satu unsur yang paling penting dalam visual media, mulai dari titik, garis, bidang, ruang, dan tekstur. Dalam desain visual, pada umumnya warna memiliki suasana kejiwaan pelukisnya dalam berkomunikasi. Pengelompokan warna, yang pertama ada warna pokok atau sering disebut juga warna primer. Yang kedua ada warna sekunder, yang ketiga ada warna tersier. Arti dan fungsi warna. Warna memiliki fungsi asosiasi. Artinya, warna memiliki arti dan fungsi yang berpengaruh secara psikologis terhadap seorang yang melihatnya. Warna itu seni. Setiap warna mengandung unsur-unsur estetika yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para pengembang produk-produk pembelajaran.